Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini saya atas nama Sri Wahyuni akan mempresentasikan tentang pendekatan konstruktivisme kelas bawah, yakni kelas 1 sampai kelas 3. Yang pertama, pengertian pendekatan konstruktivisme. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Abimanyu, berpendapat konstruktivisme adalah pendekatan terhadap belajar yang berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun atau membuat pengetahuannya sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalaman orang itu sendiri. Selanjutnya, Sanjaya memandang konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Dengan model pembelajaran konstruktivisme, siswa diarahkan untuk membangun sendiri pengetahuannya. Di sini siswa aktif serta menjadikan situasi proses belajar menjadi lebih menarik. Sedangkan bagi guru dapat membantu dan mengarahkan dalam memberikan materi pelajaran berupa konsep, prinsip, atau teori supaya lebih mudah dipahami siswa. Jadi, belajar menggunakan model konstruktivisme lebih memberikan pengalaman kepada siswa. Selanjutnya, sejalan dengan pandangan ahli, Leonard menyatakan bahwa untuk membentuk konsep pengetahuan yaitu dengan mengaitkan pengalaman lampau dengan kegunaan masa depan. Di sini pembelajar melakukan proses mental yang lebih tinggi, yaitu berpikir, berimajinasi, dan mencari penyelesaian masalah. Dari ketiga pandangan para ahli, kami menyimpulkan bahwa pengetahuan konstruktivisme ini adalah suatu proses pembentukan pembelajaran yang mana di sini tidak hanya guru saja yang aktif dalam pembelajaran, akan tetapi guru memberikan peluang kepada siswa untuk mereka berani berpendapat, mengeluarkan ide mereka sesuai dengan pengalaman mereka. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran matematika dalam pandangan konstruktivisme. Yang pertama, siswa terlibat aktif dalam belajarnya. Jadi tidak hanya guru saja yang aktif, akan tapi siswa-siswanya juga ikut aktif, ikut andil dalam proses belajarnya. Yang kedua, informasi baru harus dikaitkan dengan informasi lain sehingga menyatu dengan skemata yang dimiliki siswa. Hal ini dimaksudkan agar pemahaman terhadap materi yang dicerna kompleks terjadi. Jadi jika ada ilmu baru, materi baru, itu guru harus mampu mengaitkan dengan informasi yang lain atau ilmu yang lain, atau mungkin bisa langsung dicontohkan secara konkret agar anak itu mampu dan lebih mudah memahami materi yang sedang dijelaskan. Yang ketiga, orientasi pembelajaran adalah investigasi dan penemuan yang ada pada dasarnya berupa pemecahan masalah. Yang selanjutnya, tahapan-tahapan dalam pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, peserta didik didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan dibahas. Bila perlu, guru memancing dengan pertanyaan problematika tentang fenomena yang sering dijumpai sehari-hari oleh peserta didik dan mengaitkannya dengan konsep yang akan dibahas. Tahap kedua, peserta didik diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, perorganisasian, dan penginterpretasian data dalam satu kegiatan yang telah dirancang oleh guru. Tahap ketiga, peserta didik melakukan penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil observasi peserta didik, ditambah dengan penguatan guru. Selanjutnya, peserta didik membangun pemahaman baru tentang konsep yang sedang dipelajari. Tahap keempat, guru berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya baik melalui kegiatan maupun munculan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu dalam lingkungan peserta didik tersebut. Jadi di sini guru diharapkan untuk bekerja sama dengan baik dengan siswa dan penuh kreativitas dalam pengembangan
pendekatan konstruktivisme ini agar pembelajaran berjalan dengan baik. Selanjutnya, contoh pendekatan konstruktivisme. Dalam hal ini kami mengambil contoh pendekatan konstruktivisme menghitung nilai rata-rata. Yang pertama, ini caranya, siapkan beberapa menara blok yang tingginya berbeda-beda sebagai benda konkret bagi anak. Misalnya pada gambar berikut ini, yang B minta anak untuk memotong beberapa menara blok yang lebih tinggi sesuai dengan keinginannya. Yang C, tempelkan potongan menara blok yang tertinggi kepada menara blok yang terpendek. Selanjutnya, potong sebagai menara blok yang lebih tinggi dan letakkan atau tempelkan pada menara blok yang kurang tinggi. Lakukan hal ini seterusnya hingga semua menara blok sama tingginya. Tinggi menara blok tersebut yang sudah rata disebut rata-rata tinggi. Hasilnya sebagai berikut. Nah, ini hasil dari pembelajarannya. Contohnya seperti ini, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, dari gambar di atas disimpulkan, dari sini siswa diharapkan dapat mengkonstruksi sendiri tentang konsep pembagian, yaitu 25 dibagi 5 sama dengan 5. Dengan demikian, rata-rata tinggi menara blok tersebut adalah 5. Selanjutnya, kelebihan pendekatan konstruktivisme adalah, yang pertama, pembelajaran konstruktivisme memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasa siswa sendiri, berbagai gagasan dengan temannya, dan mendorong siswa memberikan penjelasan tentang gagasannya. Di sini siswa dilatih untuk lebih kreatif, mampu menggunakan imajinasinya dengan baik, lalu dengan berdiskusi dengan temannya juga. Hal ini tentu mendorong siswa mampu memberikan penjelasan tentang gagasannya. Yang kedua, pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa, atau rancangan kegiatan disesuaikan dengan gagasan awal siswa agar siswa memperluas pengetahuan mereka tentang fenomena dan memiliki kesempatan untuk merangkai fenomena, sehingga siswa terdorong untuk membedakan dan memadukan gagasan tentang fenomena yang menantang siswa. Pembelajaran konstruktivisme memberi siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Ini dapat mendorong siswa berpikir kreatif, imajinatif, mendorong refleksi tentang model dan teori, mengenalkan gagasan-gagasan pada saat yang tepat. Yang ketiga, pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru, agar siswa terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri dengan menggunakan berbagai konteks, baik yang telah dikenal maupun yang baru, dan memotivasi siswa untuk menggunakan berbagai strategi belajar. Murid yang belajar secara konstruktivisme diberi peluang untuk membina sendiri kepahaman mereka tentang sesuatu. Ini menjadikan mereka lebih yakin kepada diri sendiri dan berani menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Yang keempat, pembelajaran konstruktivisme mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka setelah menyadari kemajuan mereka, serta memberi kesempatan siswa untuk mengidentifikasi perubahan gagasan mereka ke pahaman murid tentang suatu konsep dan ide lebih jelas apabila mereka terlibat secara langsung dalam pembinaan pengetahuan baru. Seorang murid yang memahami apa yang dipelajari akan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang baru dalam kehidupan dan situasi baru. Yang kelima, pembelajaran konstruktivisme memberikan lingkungan belajar yang kondusif, yang mendukung siswa mengungkapkan gagasan, saling menyimak, dan menghindari kesan selalu ada satu jawaban yang benar. Yang keenam, murid yang berkemahiran sosial boleh bekerja sama dengan orang lain dalam menghadapi sebarang cabaran dan masalah. Kemahiran sosial ini diperoleh apabila murid berinteraksi dengan rekan-rekan dan guru dalam membina pengetahuan mereka. Selanjutnya, kekurangan pendekatan konstruktivisme adalah, yang pertama, guru merasa kesulitan memberikan contoh-contoh konkret dan realistis dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru harus memiliki kreativitas yang tinggi dalam menyampaikan materi. Apalagi hal ini, guru sejarah kurang bisa membawa nilai-nilai masa lalu untuk diterapkan dalam masa sekarang.
Jadi di sini guru dituntut untuk bekerja keras, menuangkan semua ilmu dan kreativitasnya dalam melakukan pendekatan konstruktivisme dalam belajarnya. Selanjutnya, guru tidak ingin berubah dalam menggunakan model pembelajaran. Guru merasa nyaman dengan model pembelajaran tradisional, yaitu model ceramah. Pandangan guru terhadap siswa diibaratkan siswa seperti bejana yang masih kosong, perlu diisi oleh ilmu pengetahuan yang dimiliki guru. Dalam hal ini, guru juga harus mau mengikuti zaman, perubahan zaman, harus mau menerima ilmu baru, pengalaman baru. Jadi tidak hanya monoton pada satu metode pembelajaran, sehingga dalam dunia pendidikan itu bisa maju, bisa menjadi lebih baik. Dan tentunya dalam hal ini juga guru akan lebih profesional dalam mengemban tugasnya sebagai pendidik. Yang ketiga, guru berpikir bahwa pembelajaran konstruktivisme memerlukan lebih banyak waktu. Proses pembelajaran konstruktivisme ingin membuat siswa menjadi lebih aktif. Hal ini terkadang juga terkendala dengan kemampuan kognitif siswa. Beban mengajar guru sudah terlalu banyak. Yang keempat, belum adanya alat-alat laboratorium yang cukup memadai untuk jumlah siswa yang besar. Kebanyakan sekolah masih terbatas dalam menyediakan fasilitas guna mendukung pembelajaran konstruktivisme. Sarana dan prasarana kurang mendukung pembelajaran model konstruktivisme. Jadi dalam penggunaan pendekatan konstruktivisme ini tidak hanya SDM guru saja yang dibutuhkan, akan tapi fasilitas sekolah yang memadai itu juga sangat diperlukan. Sehingga dalam penerapan pendekatan konstruktivisme ini mampu berjalan sesuai dengan ketentuannya, sehingga proses belajar mengajar pun bisa berjalan dengan baik. Yang kelima, terlalu banyak bidang studi yang harus dipelajari dalam kurikulum. Masih ada banyak guru yang mengajar di luar bidang studi sesuai kualifikasinya, sehingga penguasaan materi oleh guru kurang memadai. Jadi di sini diperlukan juga guru yang benar-benar mampu dalam mapelnya. Jadi guru itu tidak terlalu banyak memiliki beban mengajar, sehingga mampu mengajar sesuai dengan keprofesionalisme sebagai guru. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.